Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfizan Nur dan teman saya Atmal Jani. Pada video kali ini, pada mata kuliah profesi keguruan, kami akan menjelaskan materi tentang cara memotivasi siswa. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh Atmal Jani. Kepada Atmal Jani, dipersilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Nah, motivasi adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi ini tidak bisa diamati secara langsung, tetapi motivasi dapat diketahui dari tingkah laku seseorang. Adapun menurut Muhammad Usman Najati, seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Soleh, motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas manusia serta menimbulkan tingkah laku untuk menuju ke tujuan tertentu. Nah, motivasi di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, contohnya itu seperti berprestasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Contoh yang kedua itu membersihkan rumah karena seseorang itu memiliki hobi bersih-bersih. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul pada seseorang karena adanya unsur-unsur dari luar. Contohnya, kita giat belajar supaya mendapatkan nilai bagus di akhir nanti, ya kan? Itu contoh dari kepuasan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke fungsi motivasi. Adapun fungsi motivasi itu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan kerjanya. Nah, yang terakhir itu menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Misalnya, mahasiswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan belajar dengan giat dan tidak akan menghabiskan waktunya dengan sia-sia sebab tidak serasi dengan tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu teori insting, yang mana menurut teori ini setiap tindakan manusia diasumsikan seperti jenis hewan, yang mana tindakan manusia itu dikatakan selalu berkaitan dengan insting atau pembawaan yang ada dalam diri manusia itu sendiri, sehingga seolah-olah pembawaan itu tidak perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, teori fisiologis. Teori ini juga disebut behavior theories, yang mana menurut teori ini semua itu untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kepentingan fisik, atau disebut juga kebutuhan primer seperti kebutuhan tentang makanan, minuman, udara, dan lain-lain yang diperlukan untuk kepentingan tubuh seseorang. Yang ketiga, teori psikoanalitik, yang mana teori ini mirip dengan teori yang pertama yaitu insting, tetapi lebih ditekankan pada unsur-unsur kejiwaan yang ada pada diri manusia, bahwa setiap tindakan manusia pada unsur pribadi manusia, yaitu adanya ego dan ide. Kemudian materi yang keempat itu cara memotivasi siswa, yang mana agar terperbaikinya hasil belajar siswa yang masih di bawah standar ini diperlukannya cara pendidik untuk menjadikan siswa itu terus termotivasi dalam belajar. Yaitu cara memotivasi siswa itu terbagi menjadi 7 cara. Yang mana yang pertama itu belajar melalui model.
Di sini model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip ataupun teori pengetahuan. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pola pilihan yang mana seorang guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, belajar kebermaknaan. Pembelajaran kebermaknaan merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang dapat dalam unsur kognitif seseorang. Dalam pembelajaran ini terjadinya konflik kognitif, yaitu saat interaksi antara konsepsi di awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang ada diintegrasikan begitu saja. Kemudian yang ketiga, melakukan interaksi. Dengan kata lain, apa yang dinamakan interaksi edukatif secara khusus adalah sebagai interaksi belajar mengajar, yang mana belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga pengajar yang melakukan tugas mengajar di suatu pihak dengan siswa atau anak didik. Kemudian yang keempat, penyajian yang menarik. Agar adanya motivasi itu, kita harus menyajikan suatu materi kepada peserta didik dengan cara yang menarik. Contohnya itu memvariasikan prosedur atau metode belajar, tidak membiarkan siswa dalam kesulitan, tanyakan mengenai kesulitan siswa, penyajian materi dengan alat peraga atau audio sehingga dapat dengan mudah dipahami, kemudian memberikan kegiatan dengan melibatkan semua siswa, memberi kesempatan siswa untuk menulis catatan penting, dilanjutkan dengan memberikan motivasi siswa. Yang kelima, ada temu tokoh. Yang dimaksud di sini adalah bahwa siswa akan lebih termotivasi ketika pihak sekolah mengundang beberapa tokoh untuk memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Yang keenam, mengulangi kesimpulan materi. Materi dalam proses belajar dan pembelajaran diperlukannya pengulangan terhadap materi ajar agar bisa membantu peserta didik mengingat kembali poin-poin penting tentang materi ajar. Kemudian wisata alam, yang mana siswa dapat melakukan perjalanan seperti mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya atau hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajarannya. Kesimpulannya bahwa motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan untuk menuju pada tujuan tertentu. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.